Mesin cerdas versus mesin non-cerdas. Pernah nggak kamu buka YouTube dan langsung muncul video yang pas banget dengan apa yang kamu suka? Atau kamu tanya ke HP, "Oke Google, jelaskan gimana cara menulis cerita pendek yang menarik." Dan HP-mu langsung menjawab. Baik, inilah tips menulis cerita pendek yang menarik. Nah, itu artinya kamu baru saja berinteraksi dengan mesin cerdas. Di sekitar kita, banyak sekali mesin yang membantu pekerjaan manusia. Tapi, tahukah kamu, tidak semua mesin itu cerdas loh. Ada juga mesin non-cerdas yang hanya bekerja sesuai dengan perintah yang kita berikan. Lalu, apa bedanya mesin cerdas dan mesin non-cerdas? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas lebih lanjut. Mesin disebut cerdas jika punya 3 kemampuan utama. Pertama, bisa belajar dari pengalaman. Jadi tidak hanya mengikuti perintah yang sama terus-menerus. Kedua, bisa menyesuaikan diri. Misalnya saat kondisi berubah. Dia tetap bisa bekerja tanpa harus kita program ulang. Dan yang ketiga, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Contohnya, mesin cuci modern yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau AI. Mesin ini bisa mendeteksi jumlah pakaian dan tingkat kekotorannya. Lalu otomatis menyesuaikan jumlah air dan waktu mencuci. Keren kan? Apa contoh mesin cerdas lainnya? Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri, mereka bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, bahkan memberikan saran sesuai kebutuhanmu. Chatbot layanan pelanggan. Pernah nggak lihat fitur bantuan otomatis di aplikasi belanja online? Kalau kamu tanya, bagaimana cara mengembalikan barang? Chatbot langsung memberikan langkah-langkahnya tanpa harus menunggu admin manusia yang menjawabnya. Mobil otonom atau tanpa supir. Mobil ini bisa berjalan dan parkir sendiri. Dengan bantuan sensor dan kecerdasan artifisial, mobil tahu kapan dia harus berhenti, berbelok, dan menjaga jarak dari kendaraan lain. Nah, kalau mesin non-cerdas berbeda. Mesin ini tidak bisa belajar dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ia hanya bekerja sama persis dengan perintah yang kamu berikan. Contohnya, kalkulator. Bisa menghitung cepat sesuai angka dan tanda operasi yang kita tekan. Tapi tidak tahu maksud perhitungan itu. Lalu ada mesin cuci manual. Pada mesin ini, kita sendiri yang harus memilih mode pencucian dan berapa lama waktu pencucian. Selanjutnya ada remote TV. Cara kerjanya hanya bisa mengganti saluran sesuai tombol yang kita tekan. Jadi, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas ada pada kemampuan belajar, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Lalu, apa yang membuat mesin cerdas memiliki kemampuan berpikir, belajar, dan beradaptasi sendiri? Hal itu karena mesin cerdas telah dilengkapi dengan teknologi AI. Apakah semua mesin cerdas berbasis AI? Sebenarnya, tidak semua mesin cerdas dilengkapi dengan AI. Mesin cerdas tanpa AI bisa melakukan tugas tertentu secara otomatis sesuai program yang dibuat manusia, tapi tidak bisa belajar sendiri atau beradaptasi ketika kondisinya berubah. Contohnya, robot produksi yang diprogram untuk melakukan tugas dengan ketelitian tinggi, seperti merakit atau mengecat. Jika prosesnya ingin dioptimalkan atau bahkan tugasnya berubah, maka robot tersebut perlu diprogram ulang. Kesimpulannya, semua mesin cerdas dapat bekerja secara otomatis. Tetapi mesin cerdas yang dilengkapi dengan AI bisa melakukan lebih banyak hal seperti belajar, beradaptasi,
dan membuat keputusan sendiri. Mesin cerdas memang membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, kita juga harus menggunakannya dengan bijak. Karena kalau terlalu bergantung, kita bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis. Kita sudah tahu perbedaan mesin cerdas dan non-cerdas. Sekarang coba sharing di kolom komentar ya. Mesin cerdas mana yang paling sering kamu gunakan? Menurutmu bagaimana agar kamu bijak dalam menggunakannya? Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.